Salam Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang kembali dalam program renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini memupuk hati yang penuh rasa syukur. Dari pembacaan Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebagai pendahuluan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan di atas, kita menemukan beberapa hal penting. Yang pertama, apa arti mengucap syukur? Sebenarnya mengucap syukur hanyalah orang-orang yang telah menerima dan mengenal secara pribadi Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jika kita jujur akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah berhenti mengucap syukur dan bersyukur atas kelahiran kita di dalam dunia ini. Bersyukur atas orang tua yang telah membawa kita memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Bersyukur atas perawatan yang dilakukan oleh orang tua kita sampai kita menjadi dewasa. Bersyukur ada satpam yang menjaga waktu kita masih sekolah, baik TK, SD, SMP, dan SMA. Bersyukur ada rumah sakit yang siap memberikan pertolongan pada waktu kita sakit. Bersyukur atas pertolongan Tuhan melalui penyediaan selimut supaya kita tidak kedinginan. Dan bersyukur di dalam menjalani kehidupan ini, orang tua yang mengajarkan kita takut akan Tuhan. Bersyukur kita diajarkan cara-cara pergaulan Kristen yang baik melalui gereja Tuhan. Bersyukur kita belajar kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Bandingkan 2 Timotius 1 ayat 3-5. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti dilakukan oleh nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau di dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang engkau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan juga di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi, mengucap syukur sebagian besar sebagai terima kasih kita kepada Tuhan dan kepada orang tua kita yang telah memperkenalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengucap syukur sebab dikehendaki Allah. Di dalam Roma 1 ayat 8, pertama-tama Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Hal ini dikehendaki Allah, sebab sesuatu yang baik senantiasa dialami, disaksikan untuk meningkatkan iman kita, orang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah Allah ada pola kehidupan anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Tentu tidak dapat kita melakukan semuanya tanpa pertolongan Tuhan. Ada yang dapat kita lakukan sendiri, dan ada juga yang sulit kita lakukan. Oleh karena itu, kita serahkan kepada Allah untuk membantu kita melakukannya. Pada saat kita menghadapi masalah, pergumulan hidup ini, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Di dalam keadaan apapun, firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar mengucap syukur kepada Allah, sebab hal mengucap syukur dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Bagaimanakah dengan kehidupan kita saat ini? Pada saat mengalami pergumulan, kesulitan, sakit penyakit, dan kekurangan, apakah kita tetap mengucap syukur? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila kita merinci akan kebaikan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita akan heran betapa dahsyatnya Allah kita.
mengucap syukur di dalam segala hal, itu benar adanya. Yang ketiga, mengucap syukur di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini tidak selamanya baik-baik saja. Hidup ini bagaikan lautan yang selalu bergejolak. Namun demikian, Tuhan Yesus yang selalu setia menyertai. Di dalam Injil Matius 28 ayat 18b dan 29b, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa hebatnya tinggal di dalam Yesus Kristus, mempunyai masa depan, mempunyai pengharapan yang pasti tentang pemeliharaannya kepada kita sebagai umatnya. Ada kuasa di dalam Kristus, baik di surga maupun di bumi. Dengan kuasa itu akan menyertai kita di dalam menjalani kehidupan ini di dunia ini. Mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya kepada kita di dalam situasi, kondisi apapun. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dan akhirnya, mengucap syukur adalah cara Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita berbahagia dan bersukacita. Sekarang, dengan mengalami penyertaan Tuhan, makin nyata bagi kita. Yang pertama, arti mengucap syukur. Dan yang kedua, mengucap syukur memang adalah dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga, mengucap syukur di dalam Kristus. Jadi ketiga bagian firman Tuhan ini menjadi sarana dan berkat bagi kita, memelihara, memupuk hati kita dengan rasa syukur yang melimpah di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.